Santo Gregorius Barbarigo, uskup dan pengaku iman. Gregorius Barbarigo lahir pada tahun 1625 dari sebuah keluarga bangsawan di Venesia, Italia. Banyak kaum kerabatnya berjasa bagi gereja dan tanah airnya. Semasa kecilnya, keluarganya mengungsi ke tempat lain untuk menghindari bahaya wabah pes yang berkecamuk pada waktu itu. Ibunya meninggal dunia ketika ia berusia 7 tahun. Sepeninggal ibunya di pengungsian itu, Gregorius bersama ayah dan saudara-saudaranya kembali lagi ke Venesia. Di Venesia, ia memulai pendidikan dasarnya. Tatkala berusia 18 tahun, Gregorius melanjutkan studinya ke Jerman atas biaya pemerintah Venesia. Ia berada di sana selama 5 tahun. Setelah menyelesaikan studinya, ia kembali ke Venesia dan mulai meniti karirnya. Selama berada di Jerman, Gregorius bertemu dan berkenalan dengan Kardinal Fabius Gigius yang kemudian menjadi Paus Alexander ke-7. Kardinal ini mengenal baik Gregorius sebagai anak asuhannya. Atas pengaruh Kardinal, Gregorius kemudian melanjutkan studi lagi hingga ditabliskan menjadi imam pada umur 30 tahun. Sebagai imam baru, ia ditempatkan di Roma. Ia melayani sakramen-sakramen, mengajar agama untuk anak-anak, mengunjungi orang-orang sakit, serta menolong dan menghibur orang yang berkesusahan. Kecintaannya kepada umatnya sungguh luar biasa. Hal ini nyata-nyata ditunjukkan tatkala penyakit sampar menimpa banyak orang. Ia menolong dan merawat orang-orang sakit itu tanpa mempedulikan kesehatan dan hidupnya sendiri. Pada tahun 1657, dalam usia 32 tahun, ia diangkat menjadi uskup di Bergamo. Mulanya ia segan menerima jabatan mulia ini, sehingga dengan rendah hati meminta Sri Paus untuk membatalkan kembali penunjukan itu. Tetapi atas peneguhan Sri Paus, Gregorius menerima juga jabatan uskup itu. Tak lama kemudian, pada tahun 1660, ia diangkat menjadi kardinal. 4 tahun kemudian, ia diangkat menjadi uskup di Padua hingga ia meninggal dunia. Sebagai uskup, ia memilih Santo Carolus Borromeus sebagai tokoh pujaannya. Ia mengunjungi semua paroki untuk meneguhkan umat dan imam-imamnya. Untuk meningkatkan semangat iman dan mutu hidup imam umatnya, terlebih dahulu ia membina imam-imamnya. Ia selalu menegaskan pentingnya menghayati imamat sebaik-baiknya. Katanya, untuk memperoleh umat yang saleh dan dewasa imannya, perlulah pertama-tama membina imam-imam yang saleh dan suci. Untuk itu, ia menaruh perhatian istimewa pada pendidikan di seminari-seminari sebagai taman pendidikan imam. Karena tenaga rohaniawan sangat kurang, maka ia melibatkan juga kaum awam dan guru-guru Katolik untuk mengajar agama, baik di sekolah-sekolah maupun di antara umat. Di seminari, ia mewajibkan pelajaran bahasa-bahasa Timur supaya kelak dapat memperoleh imam-imam yang cakap untuk berkarya di Konstantinopel. Sebagai kardinal, beliau biasanya mengikuti konklav. 2 kali ia menolak menjadi paus, meskipun rekan-rekannya mendesaknya untuk menduduki tata Santo Petrus. Ia meninggal dunia pada tanggal 15 Juni. Pada tanggal 26 Mei 1960, ia digelari Santo oleh Sri Paus Yohanes ke-23. Santo Gregorius Barbarigo, doakanlah kami.